Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya, baik itu dari makhluknya hewan, kemudian dari jenis tumbuhan dan juga manusia. Allah menciptakan memiliki pasangan masing-masing. Allah menciptakan pasangan Mas David adalah Mbak Ada. Tapi ingat kata Allah, setiap yang dipasangkan oleh Allah itu tidaklah sempurna. Tatkala nanti David beserta dengan Mbak Ada dalam rumah tangganya banyak menemukan kekurangan-kekurangan yang ada pada pasangannya, lihatlah Al-Quran begitu memuliakannya, maka bersabarlah. Dan ketika dia menemukan banyak kelebihannya, maka perbanyaklah bersyukur. Tatkala engkau David menemui kekurangan yang ada pada adik kami Ada, bersabarlah. Karena apa Ibu? Boleh jadi kekurangan yang ada pada Mbak Ada dan Mas David sengaja Allah ciptakan karena Allah memiliki hikmah yang terbesar di balik kekurangan mereka masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam sebuah buku yang berjudul Al-Hikmah yang ditulis oleh Ibnu At-Thayyibah, di sana ia menuliskan bahwa menikah itu merupakan menikah dengan kekurangannya, bukan dengan kelebihannya. Bahkan di sana Bapak dituliskan, jika seseorang perempuan dan seorang laki-laki yang menikah, maka dia akan berjumpa dengan 99 kekurangan dan hanya memiliki satu kelebihan. Dan ketika satu kelebihan ini, dia mampu menutupi 99 kekurangan yang ada pada pasangan masing-masing. Oleh karena itu, tatkala ada problema masalah terjadi Bapak dalam rumah tangga kita, sehari dua hari terjadi, jangan sampai menghilangkan kebaikan kita yang sudah bertahun-tahun. Maka Islam mengajarkan apabila pasanganmu memiliki salah, maka maafkanlah. Karena maaf itu lebih dekat kepada takwa, dan takwa itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terkhusus kedua belah mempelai yaitu Mas David dan juga Mbak Ada. Ujung pandang daunnya biru, cakep. Di pinggir pantai langitnya biru. Dipandang-pandang tidaklah jemu. Alangkah serasinya pengantin baru. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, menikah itu bukan berarti menjauhkan kita dari orang tua kita. Tidak. Justru menikah itu mendekatkan diri kita kepada kedua orang tua. Baik itu orang tuanya Mas David maupun orang tuanya Mbak Ada. Dan kita ibu sebagai seorang istri, jangan pernah membuat jarak antara suami dan ibunya. Karena boleh jadi rizki yang diperoleh oleh suami kita hari ini berkat dari berkah dari doa seorang ibunya. Oleh karena itu ibu, jika ibu ingin suaminya sukses, jika ibu ingin karir suaminya naik, jika ibu ingin jabatan suami ibu naik, meningkat dan sebagainya,
beri waktu dan kesempatan luang kepada suaminya untuk berbakti kepada ibunya. Karena seorang suami Mbak Ada yang menjadi nomor satu tetaplah ibunya. Maka tatkala Ibnu Umar bertemu dengan Rasulullah, apa kata Ibnu Umar? Ya Rasulullah, aku belum pernah melihat wajah Allah itu seperti apa. Maka kata Rasulullah, lantas kenapa? Aku ingin melihat Rasulullah, wajah Allah itu tersenyum kepadaku. Maka jawaban Rasulullah apa, Ibu? Jika kau ingin melihat Allah tersenyum kepadamu, wahai Ibnu Umar, maka buatlah senyum di wajah ibumu. Tatkala ibumu tersenyum kepadamu, maka saat itu juga Allah sedang tersenyum kepadamu. Allahu Akbar. Demikian pula sebaliknya, Mas David mempererat hubungan dua keluarga, antara keluarga Mas David dan Mbak Ada, merupakan suatu rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jika seandainya kita ibu-ibu perempuan istri ini ditanya oleh Rasulullah, bagaimanakah engkau memperlakukan suamimu, maka perempuan itu akan menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku belum bisa menjadi istri yang baik untuk suamiku. Maka perempuan itu akan menangis. Ibu yang saya hormati, Rasulullah tidak bertanya bagaimana suamimu memperlakukanmu, akan tetapi Rasulullah akan bertanya bagaimana engkau memperlakukan suamimu. Karena apa Bapak? Seseorang tidak akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang tidak kita lakukan, tapi justru sebaliknya Allah akan menghisap terhadap apa yang kita lakukan kepada orang lain. Maka Rasulullah di sini sangat wanti-wanti sekali memperhatikan seorang istri agar betul-betul memuliakan suaminya. Kenapa Ibu? Karena suami kita itu jalan ke surga bagi kita jika kita memuliakannya. Demikian pula sebaliknya Ibu, suami kita itu adalah jalan neraka bagi kita apabila kita tidak menghormati dan tidak menghargainya. Tapi Bu Ustazah, suami saya kan orangnya nggak paham agama. Tapi Bu Ustazah, suami saya kan nggak taat beribadah kepada Allah. Selagi kita adalah istrinya dan selagi kita berstatus istrinya Ibu, maka kita wajib taat dan patuh kepada suami kita. Lihatlah Ibu, Al-Quran begitu indah menyatat sejarah Siti Asiyah. Siti Asiyah Bapak memiliki suami Fir'aun namanya. Fir'aun ini adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Fir'aun ini adalah orang yang rakus. Fir'aun ini adalah orang yang sombong. Bahkan Fir'aun itu mengaku dirinya adalah Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Asiyah terhadap suaminya Ibu? Asiyah tetap beriman kepada Allah dan Asiyah tetap patuh tunduk kepada suaminya. Maka Al-Quran menulis dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 doanya Siti Asiyah. Rabbi benili indaka baiti fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku sebuah istana di surgamu. Artinya apa Ibu? Ternyata Siti Asiyah walaupun suaminya Fir'aun, Siti Asiyah tetaplah berada di surga. Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jika kita seorang perempuan, jika kita seorang istri, menyebabkan raut wajah suami kita berubah kepada kita, maka Allah laknat kita Ibu. Suatu ketika Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bercanda-canda dengan suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba ada kata-kata yang nyangkut dalam hati suaminya Ibu, yang menyebabkan suaminya berubah wajahnya kepada istrinya. Bermacam-macam cara yang dilakukan oleh Fatimah Az-Zahra untuk minta maaf sama suaminya. Terakhirnya dia pergi ke rumah ayahnya dan bercita pada Rasulullah, wahai ayah, tadi aku kan bercanda-canda sama suamiku Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada kata-kataku yang nyangkut di hati suamiku sehingga berubah wajah suamiku. Apa yang terjadi Ibu kepada Rasulullah? Saat itu juga Rasulullah berubah wajahnya melihat Fatimah Az-Zahra. Maka kata Rasulullah, Fatimah, secepatnya engkau minta maaf kepada suamimu. Sudah ayah, aku sudah minta maaf kepada suamiku. Aku sudah menari-nari di depan suamiku, berkali-kali berputar-putar, bulak-balik aku menari-nari di depan suamiku. Kemudian keluarlah senyum di bibir suamiku. Ibu-ibu yang saya hormati, ini Fatimah anaknya Rasulullah. Apalagi untuk kelas kita. Kalau suaminya marah Ibu,
supaya kembali senyum dari suaminya itu dia menari-nari depan suaminya. Ibu kayak gitu. Dia sengaja buat lucu-lucu supaya suaminya tersenyum. Sengaja dia berputar-putar depan suaminya. Kalau kita menari juga cuma depan TikTok gitu. Menari-nari. Kenapa ibu? Begitu. Allah tidak mengangkat ibadah sholat kita ibu selagi Allah murka kepada kita. Istri yang dalam keadaan tertidur yang suaminya marah, maka Allah murka kepada istri tersebut. Ibu-ibu yang saya hormati, apa yang terjadi ibu? Sebanyak apapun sholat kita, sehebat apapun tahajud kita ibu, Allah tidak akan menerima taubat kita selagi suami kita marah. Hidup para bapak-bapak, nampaknya senang, nampaknya Pak Wo ini ceramah ini. Iya, nampaknya senang Pak Kades ini. Istri itu akan dilaknat oleh Allah. Ibu boleh marah sama bapak pagi karena berselisih pendapat. Ibu boleh tidak bertegur sapa dengan suami sore hari. Akan tetapi sebelum tidur, maka minta ridholah terlebih dahulu kepada suaminya. Kalau tidak ibu, apa yang kita lakukan ibu, maka tidak akan berkat dari Allah. Karena apa ibu? Suami marah sama kita. Ibu sering tak buat suami marah? Ibu sering? Si Walid nak Dewi boleh, tak boleh. Dah, apa ibu? Ibu ingat ketika malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong aminkan doaku ini. Ini doanya malaikat Jibril. Ada 3 bapak doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Salah satu doanya ibu, apa kata doa malaikat Jibril? Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau terima amal ibadahnya perempuan istri yang durhaka kepada suaminya. Amin, kata Rasulullah. Kalaulah doa ini yang mendoakannya adalah malaikat Jibril, yang mengaminkannya adalah Rasulullah, mungkinkah doa ini tertolak? Tidak. Sudah dipastikan doa ini dikabulkan oleh Allah, ibu-ibu yang saya hormati. Karena itu ibu, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, perempuan-perempuan solehah yang berada di surganya Allah. Kenapa? Karena mereka selalu menghargai dan menghormati suaminya. Jika kita ibu-ibu ingin ketemu dengan Khadijah, Fatimah, kemudian lagi Aisyah, maka ibu jadilah perempuan yang mulia. Perempuan yang mulia itu ibu, perempuan yang selalu memuliakan suaminya. Ibu-ibu yang saya hormati, oleh karena itu Mas David, seorang perempuan Mbak Ada, selagi dia sebelum menikah, maka ridhonya Allah titipkan kepada ayah dan ibunya. Tatkala seorang perempuan itu ada yang meminangnya, mengucapkan ijab dan kabul, saya terima nikah dan kawinnya Fulan bin Fulana dengan mas kawin tersebut tunai, maka seketika itu semula ridho Allah yang dititipkan kepada ayah ibunya, maka dipindahkan kepada suaminya. Maka seorang perempuan yang telah menikah, yang menjadi prioritas ridho utamanya adalah suaminya. Bu-ibu yang saya hormati, ada seorang perempuan yang didatangi sahabat, ayahnya mau meninggal dunia, maka perempuan ini dijemput. Perempuan ini nggak mau pergi, sampai kemudian meninggal ayahnya, perempuan ini juga nggak mau pergi, sampai kemudian bapaknya dikuburkan, perempuan ini juga nggak pergi. Maka laki-laki ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perempuan itu keterlaluan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa? Bapaknya sakit, bapaknya meninggal, sampai dimakamkan, dia nggak datang jenguk bapaknya. Kata Rasulullah, kenapa dengan perempuan itu? Dia memiliki satu orang suami yang sedang berjihad. Kata suaminya tidak diizinkan istrinya keluar rumah sampai suaminya pulang. Apakah Rasulullah marah ketika itu ibu? Tidak. Justru Rasulullah tersenyum. Katakan wahai sahabatku kepada keluarga almarhum, dosa bapak itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memiliki seorang anak, seorang istri yang begitu patuh kepada suaminya. Saya ulangi sekali lagi ibu, dosanya bapak tadi itu sudah diampuni oleh Allah karena memiliki seorang anak perempuan yang sudah menjadi istri orang itu, diampuni oleh Allah karena begitu taat dan patuhnya dia kepada suaminya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
Oleh karena itu pada pagi hari ini Babah dan juga Umi, tugas Babah dan tugas Umi sudah selesai sampai di sini karena sudah mengantarkan Mbak Adah ke gerbang pernikahan. Mbak Adah, Babah sadar betul untuk menyerahkan Mbak Adah ke seorang laki-laki tidak main-main Mas David. Mudah Mas David bagi Babah untuk mencari laki-laki yang lain, tapi tidak Mas David, engkaulah yang dipilih Babah. Mudah Mas David bagi Babah untuk mencari laki-laki yang lain untuk anaknya, tapi tidak Mas David. Mas Davidlah yang dipilih Babah untuk menjadi suaminya Mbak Adah. Kenapa Mas David? Mbak Adah yakin, Babah yakin bersama denganmu Mas David bisa menyayangi Mbak Adah sebagaimana uminya yang menyayangi selama ini. Babah yakin dengan Mas David Mbak Adah bisa dicintai sebagaimana babahnya yang mencintainya selama ini. Tapi ingatlah Mas David, pesan dari orang tua kami Babah Guli Bisbah Mas David, Adah kami didik dari kecil dengan penuh kasih dan sayang. Adah kami didik, kami jaga sholatnya, kami jaga makannya, kami jaga tutur katanya, kami berikan ia pendidikan sampai usianya yang 23 tahun ini, kami serahkan anak kami kepadamu Mas David. Maka didiklah Adah Mas David untuk menjadi istri yang solehah. Dan bawalah Mbak Adah ini ke hadapan Allah sebagai istri yang solehah. Jika kau tak membawa anak kami ke hadapan Allah dalam bentuk istri yang solehah David, demi Allah, kami orang tuanya lah yang akan meminta pertanggungjawabanmu di hadapan Allah terhadap engkau sebagai suaminya. Maka Mas David, setelah menikah dan setelah munduh mantu ini, kami orang tua dari Mbak Adah, kalian mau tinggal di unit 11 silahkan. Kalian mau tinggal di unit 3 silahkan. David mau kasih Adah makan 3 kali sehari silahkan. Mau dikasih Adah makan 2 kali sehari silahkan. Mau dikasih 1 kali sehari silahkan. Kami tidak mempersalahkan Mas David. Tapi ingat David, didiklah istrimu David menjadi istri yang soleh. Karena ini adalah anak pertama dari Babah. Nah, pertama dari seorang ayah adalah anak perempuannya. Dan hari ini Bapak Ibu yang amat sangat berbahagia pada hari ini adalah Babah yang merasa bangga dia telah menghantarkan anaknya sampai ke gerbang pernikahan seperti ini. Maka Mas David, ingatlah, dalam buku nikah yang kalian terima itu, wa asiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik. Cintai istrimu, sayangi istrimu, jangan pernah kau menyakiti hatinya. Tatkala Mas David menyakiti hatinya Adah, yang sakit bukan hatinya Adah saja, tetapi kami orang tuanya akan merasakan sakit apa yang dirasakan anak kami. Oleh karena itu Mas David, perempuan itu almar'atu kalmirtah, ibaratkan sebuah cermin. Kalau cermin itu jatuh pecah retak, mungkin Mas David bisa merangkainya kembali, akan tetapi ingatlah Mas David, pantulan cahayanya tidak akan sama seperti semula kembali. Oleh karena itu Mas David, sayangilah istrimu, cintai istrimu sebagaimana ayah dan ibunya yang mencintainya selama ini. Jaga istrimu sebagai umi dan yang menjaganya selama ini. Dari kecil dia dipondokkan pesantren, sampai dikuliahkan ke Mesir, kembali dalam waktu lebih kurang 2 tahun. Hari ini dia serahkan kepadamu Mas David. Kebahagiaan yang luar biasa bagi kami sebagai orang tua. Oleh karena itu, ibu-ibu yang saya hormati, terkhusus untuk ibu-ibu dan Mbak Adah pada pagi hari ini, terakhir, ibu-ibu, ada percakapan antara iblis dengan anak buahnya. Apa kata iblis ini kepada anak buahnya? Wahai anak buahku, jika kau ingin merusak sebuah rumah tangga, maka rusaklah dari pintu seorang istri. Buatlah istri itu menjadi lelah, sehingga kerjanya setiap hari hanya berkeluh kesah terhadap suaminya. Ketika dia sudah merasakan lelah, maka cabutlah rasa syukurnya. Buatlah istri itu merasa tak berdaya, merasa minder, sehingga dia melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada orang lain dan lupa pada kelebihannya sendiri.
Apabila dia sudah seperti ini, cabutlah rasa syukurnya. Buatlah istri itu berbicara kasar sehingga dicontoh sama anak-anaknya, dan ketika anaknya mencontohinya, maka ia tidak akan dihormati lagi oleh anaknya. Apabila engkau sudah masuk ke rumah tangga melalui pintu seorang istri, maka rusaklah rumah tangga tersebut. Wahai para ibu dimanapun berada, wahai para istri yang berada di bawah tenda ini, jangan biarkan setan merusak rumah tangga kita melalui lelah yang kita punya. Kalau ibu-ibu lelah, istirahatlah. Kalau ibu-ibu capek, tidurlah. Tak masalah sekali-kali rumah kita kotor, tak masalah sekali-kali rumah tangga kita berantakan karena anak-anak kita. Karena rasa lelah yang kita punya hari ini sebagai seorang istri, itu merupakan jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir untuk Mas David dan juga Mbak Ada, jadilah kalian pasangan yang selalu memberi semangat antara satu yang lain. Jadilah kalian pasangan yang saling memotivasi untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada, temani suamimu dalam keadaan suka maupun duka. Temani istrimu dalam keadaan sehat maupun sakitnya. Temani pasanganmu dalam keadaan miskin ataupun kayanya. Dan jangan lupa bersyukur kepada Allah, karena dengan bersyukur ini merupakan pijakan kita yang sesungguhnya. Karena rumah tangga kita akan bahagia lahir dan batin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap pernikahan kalian berdua, menyatukan kalian berdua dalam rumah tangga sakinah mawaddah dan warahmah, anak perempuan yang soleha dan anak laki-laki yang soleh. Dan kami yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan memperoleh keberkahan serta kebaikan daripada ngunduh mantu yang diadakan oleh Bapak Nurholis sekeluarga ini. Amin ya robbal alamin. Kacang panjang dicuci bersih. Cukup sekian, terima kasih. Ikan teri di dalam kolam, saya akhiri dengan salam. Anak bebek di dalam rawa, letak pakaian di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak Kades, kok lain ceramah Ustazah hari ini? Ini ceramah yang paling berat di antara ceramah yang lain. Ini Pak Kades ceramah yang paling berat, karena ada babah. Ikan gabus, ikan lele.